Kenalkan, nama saya Asca Haura Ayasi dengan NIM 224 10 10 3 dua dari kelas PBOC. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya ditugaskan untuk membuat sistem layanan digital dari Bank Pelita. Nah, di sini kita disuruh eh, untuk studi kasusnya ya, Bank Pelita tuh ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis konsul yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara digital. Nah, aplikasi ini harus menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau biasanya kita sebut dengan OOP dengan menggunakan kelas, objek, atribut, dan metode. Nah, di sini tuh udah terdapat kita disuruh membuat fitur utama yang harus diimplementasikan dalam tugas ini ada penarikan dana, setor tunai, transfer antar rekening, dan data rekening pengguna. Yang di mana data rekening pengguna itu udah menyimpan dan menampilkan informasi seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo rekening. Jadi kita lanjut ke cara saya mengimplementasikannya. Nah, di sini kita harus terdapat kelas diagram. Nah, kelas diagram ini salah satu rancangan awal kita dalam membuat sebuah program. Yang di mana di sini terdapat apa kelas diagram. Nah, pada kelas kelas diagram ini itu menggambarkan sistem atau cara kerjanya dari Bank Pelita, di mana di sana itu terdapat kelas nasabah yang kita gunakan untuk menyimpan data dari nasabah, dan di sana juga terdapat kelas Bank Pelita, yang dimana kelas ini itu untuk mengolah semua nasabah dan transaksi yang ada. Dan yang terakhir kita ada kelas program. Nah, kelas ini itu menjalankan program utama yang melibatkan dari fungsi-fungsi yang terdapat di Bank Pelita sendiri. Nah, di sini kita langsung masuk ke kode programnya. Yang pertama itu kita ada bikin 3 kelas utama, ada kelas nasabah, terus kelas Bank Pelita, dan yang terakhir itu adalah kelas program. Nah, untuk kelas nasabah sendiri, di sini bagian codingannya kelas nasabah, ada kelas nasabah, terus public string nama di sini tuh untuk menyimpan nama dari nasabah, terus ada public string nomor rekening sama saja kegunaannya, terus ada public double saldo. Nah, terus di sini akan saya jelaskan pada kode yang ini di atas ini terdapat kelas nasabah. Nah, kelas ini itu digunakan untuk mewakili data nasabah pada kelas ini juga terdapat atribut nama, nomor rekening, dan saldo. Nah, pada kelas ini juga itu terdapat konstruktor yang kita gunakan untuk mengisi data awal nasabah. Ya, dan metode untuk menampilkan data dari nasabah tersebut. Ini untuk kelas nasabah sendiri. Nah, terus ada yang kedua, kelas Bank Pelita, di mana kelas Bank Pelita di situ kan ada list nasabah, daftar nasabah, new list nasabah. Nah, ini itu digunakan untuk berbagai operasi karena karena kelas Bank Pelita ini tuh seperti kelas utama yang memiliki beberapa metode. Dia seperti kepalanya seperti itu. Nah, metode metodenya itu juga banyak di kelas ini. Nah, terus apa aja itu metodenya? Nah, yang pertama itu ada tambah kelas. Terus ada menampilkan semua nasabah. Terus ada menampilkan nasabah dari nomor rekening. Terus ada menabung. Terus ada menarik uang. Dah, berarti ada segitu. Oke, kita akan jelaskan dari yang pertama, dari tambah nasabah. Nah, di sini kan ada public void tambah nasabah. Kita di sini membuat untuk menambah nasabah. Nah, terus ada console write masukkan nama.
Nah, di sini itu secara lebih singkatnya biar saya jelaskan, di sini itu kita akan menambah nasabah baru. Nanti dari program sendiri itu akan meminta nama, nomor rekening, sama saldo awal. Nah, setelah itu kita akan dibuatkan objek nasabah dan data nasabah ini akan langsung ditambahkan di list daftar nasabah seperti itu. Nah, terus setelah tambah nasabah, kita ada yang kedua, yaitu menampilkan semua nasabah. Di sini ada public void, tampilkan semua nasabah. Terus ada if daftar nasabah console right line belum ada nasabah. Oke. Nah, jadi pada kode ini tuh digunakan untuk menampilkan semua data nasabah yang ada di dalam list daftar nasabah. Nah, ji- nanti kalau semisalnya kita ingin menampilkan data nasabah. Nah, ternyata pas kita nampilkan ini, ternyata itu masih belum ada daftar listnya. Nah, nanti kita akan diberikan informasi bahwa nih, belum ada data nasabah. Nah, seperti itu. Nah, dan kalau semisalnya udah ada data nasabah, nanti dia akan langsung menampilkan data nasabah tersebut, ya gitu. Dan yang kedua di sini ada menampilkan data nasabah dari nomor rekening. Nah, jadi tuh biar lebih kalau misalnya dia udah pernah mendaftar sebelumnya, terus dia cuma mau ngecek. Nah, itu cukup memberikan nomor rekeningnya saja, tuh cukup dimasukkan nama rekeningnya saja. Nanti dia sudah akan tertampil. Nah, jadi seperti ini. Kerjanya di sini ada public void tambah nasabah dari nomor rekening. Terus kita nanti dari program itu diminta untuk memasukkan nomor rekeningnya. Nah, terus kalau misalnya nanti ditemukan, nanti dia akan menampilkan. Nah, kalau semisalnya eh, tidak ditemukan, maka nanti akan diberikan informasi bahwa data tidak ditemukan seperti ini. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada menabung, di mana pada kode ini tuh jadi tuh kayak untuk si nasabah ini untuk menambah saldo yang ada di dalam rekening. Nah, nanti dari program itu akan diminta nomor rekening dari nasabah tersebut. Nah, nasabah itu sendiri dan akan diminta jumlah uang yang ingin ditabung oleh nasabah tersebut. Nah, kalau semisalnya kan diminta nomor rekening. Kalau semisalnya nomor rekeningnya itu valid, maka nanti uangnya itu akan langsung sendiri masuk ke dalam tabungannya nasabah, udah langsung masuk ke rekeningnya nasabah. Tapi kalau semisalnya dan nanti itu akan diberikan informasi bahwa tabungan berhasil ditambahkan. Nah, kalau semisalnya eh, nomor rekeningnya itu tidak valid, maka nanti akan diberikan informasi dari program bahwa data tidak ditemukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti uangnya tidak masuk ke dalam rekening nasabah seperti itu. Dan di sini juga ada menarik uang. Nah, di sini kita bikin public void tarik uang, terus kontrol masukkan. Nanti di sini itu digunakan untuk nasabah bertransaksi untuk menarik uang yang ada di dalam rekening. Nah, di kode ini tuh nanti pada programnya sendiri itu dia akan meminta untuk nomor rekening dan jumlah uang yang ingin ditarik oleh nasabah itu. Nah, terus jika semisalnya uang yang ditarik nasabah itu tidak cukup, saldo yang di dalamnya tidak cukup, nah maka nanti dari program sendiri akan memberikan informasi bahwa saldo tidak cukup. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau semisalnya si nasabah ini berhasil menarik uang yang ada di dalam rekening, maka nanti program itu akan memberikan informasi tarik uang itu berhasil. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini terdapat kelas program. Nah, dari kelas program ini itu bisa kita lihat itu ada kelas program, static void, main string, bank pelita, new bank pelita, pilihan seperti itu. Nah, pada kelas program ini tuh kita akan menjalankan program utama di mana kita itu akan membuat objek dan akan
menu interaktif berulang sehingga nanti si pengguna itu akan memilih keluar melalui angka 6 seperti itu. Nah, terus di sini kan ada switch pilihan di mana struktur switch ini kan ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 dan case 6. Nah, yang di mana struktur switch ini itu digunakan untuk mengeksekusi fungsi sesuai pilihan dari menu pengguna, mulai dari menambahkan nasabah hingga keluar program. Serta dia tuh akan menampilkan peringatan jika input itu tidak valid seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada hasil. Nah, ini hasil dari program yang telah kita bikin, yang dimana di sini ada tampilan sistemnya. Nah, nanti tampilan sistemnya seperti ini, ada sistem layanan digital Bank Pelita. Yang pertama ada tambah nasabah, yang kedua ada tampilkan semua nasabah, yang ketiga tampilkan nasabah berdasarkan nomor rekening, yang keempat menabung, yang kelima menarik, dan keenam keluar. Nanti di situ ada pilihan menu antara 1 sampai 6. Nah, kita masuk ke yang tambah nasabah. Nah, kalau semisalnya kita mau tambah nasabah, nanti kita bisa masukkan di pilih menu. Kita pilih yang nomor 1 karena nomor 1 ini tambah nasabah. Nah, terus nanti dari program itu akan minta masukkan nama. Kita masukkan tuh, contohnya seperti ASKI Haura. Terus yang kedua, nanti program akan meminta masukkan nomor rekening. Nah, kita masukin nomor rekeningnya. Terus yang ketiga nanti dia minta berapa saldo awal yang mau kita masukin. Nah, di situ aku nulisnya 1 juta. Terus kalau misalnya berhasil, maka akan memberikan informasi bahwa nasabah berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau setelah sudah sesudahnya kita menambahkan, kita harus ngeliat dong hasilnya itu masuk apa enggak. Nah, di sini kita akan masuk ke menampilkan se- semua nasabah. Nah, di sini kita pilihan menu itu kita pilih yang nomor 2. Nah, di situ kan langsung aja dipilih nomor 2 terus di enter. Nanti hasilnya akan seperti ini, data semua nasabah. Jadi ini itu data semua nasabah yang ada. Nah, di sini kan ada nama ASKI Haura, nomor rekening 12346. Nah, itu yang baru kita tambahkan. Jadi nanti otomatis langsung masuk seperti itu. Nah, terus yang ketiga kita akan menampilkan nasabah dari nomor rekening. Nah, nanti di pilihan mana kita pilih yang nomor 3, tampilkan nasabah berdasarkan nomor rekening. Nanti dari program itu dia akan meminta masukkan nomor rekening. Nah, jadi kita masukin nomor rekening kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti pas dijalankan, dia akan menampilkan si pemilik nasabah seperti ini. Jadi nama nasabah, nomor rekeningnya, dan saldo yang ada. Terus yang keempat, dia menabung. Nah, di sini kita pilih yang pilih menu yang nomor 4. Nah, di sini nanti dari program itu minta nomor rekening sama masukkan jumlah tabungan. Jadi jumlah yang mau ditabung itu ada berapa banyak seperti itu. Nah, nanti kalau semisalnya eh, sudah kita masukin jumlah tabungannya kita, nanti akan diberikan informasi tabungan berhasil ditambahkan kalau semisalnya itu valid seperti itu. Kalau semisalnya nomor rekening itu valid. Oke. Nah, terus dan nanti kan kita biar kita bisa tahu dan kita ngecek apakah ini tuh benar eh, udah masuk apa dananya kayak gitu. Nah, nanti sama aja, nanti kita pilih yang nomor 2 untuk menampilkan semua nasabah. Nah, setelah kita lihat, ini bisa dilihat uangnya sudah masuk. Nah, di sini kan saya masukin ke yang nomor nasabah yang 3 tadi. Yang nomor rekeningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saldonya bertambah menjadi 10 juta yang awalnya hanya 5 juta. Nah, terus di sini ada tarik uang yang terakhir. Nah, di sini kita langsung pilih aja yang nomor 5 di pilihan menu. Nanti ketika di enter, nanti dari programnya sendiri itu eh, nom minta kita untuk masukkan nomor rekening, terus masukkan jumlah yang ingin kita tarik. Nah, kalau misalnya dananya cukup, nanti dia akan memberikan hasil informasi bahwa tarik tunai ini berhasil. Seperti itu. Nah, baik, ini cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dan hasil yang mungkin cukup memuaskan. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya saya
Mohon maaf kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.